Halo Moms, ketemu lagi dengan saya Zata Ligo di Moma Digital Series. Nah, kali ini seru banget nih. Kita mau ngomongin basic smartphone videography for moms creators. Nah, pas banget ya, bikin video pakai HP aja nih buat kita para moms yang kebetulan banyak juga dari kita adalah content creator. Nah, moms, saya juga ibu-ibu, jadi pengen sharing tipsnya juga pengen yang simple, sesimpel mungkin. Makanya pakai HP juga bikin videonya. Ada 3 tahapan yang perlu kita lakukan. Pertama adalah planning, kedua filming, ketiga editing. Nah, kayaknya simple ya, kita bahas satu persatu. Pertama, ngomongin planning. Seperti Mam sudah ketahui, saat kita mau bikin apapun nih, termasuk video untuk YouTube, untuk Instagram Reels, dan lain-lain, dan meskipun cuma pakai HP, tetap kita butuh perencanaan biar hasilnya bagus dan memuaskan. Nah, di tahapan planning atau perencanaan ini apa sih yang harus disiapkan? Pertama adalah konsepnya. Pastiin dulu kita mau bikin apa, karena ini berpengaruh nanti ke proses selanjutnya. Kita mau bikin review nih, review makanan, review hotel ya, kayak staycation dan lain-lain. Atau misalnya moms mau bikin tutorial. Contoh tutorial apa? Misalnya tutorial make up untuk mom saat pergi ke pesta. Atau misalnya tutorial bikin bubur anak bayi, dan seterusnya. Jadi bener-bener harus matang dulu, harus yakin dulu mau bikin apa, baru nanti kita bisa mempersiapkan lebih lanjut. Udah nih, udah dapet ya mau bikin video apa, lalu berikutnya kita pastikan kita butuh talent nggak? Apa talentnya diri kita sendiri? Misalnya, ya it's okay. Atau misalnya talentnya harus ada anak atau suami, bahkan harus ada teman atau talent lainnya. Itu sudah harus kita persiapkan juga. Misalnya kalau teman ya kita sudah harus tahu siapa yang akan kita pilih. Lalu kalau udah tahu talentnya siapa aja, krunya. Nah, ini buat kita nih moms, kita kan adalah ibu-ibu sibuk yang bisa segala. Krunya seringkali diri kita sendiri ya, udah talentnya kita sendiri, krunya diri kita sendiri, itu juga bisa banget ya. Tapi memang harus dipersiapkan dulu. Nah, udah tahu krunya siapa, lalu adalah lokasi. Lokasi mau misalnya nih di ruang tamu, di dapur, di luar ruangan, di kafe dan lain-lain. Jadi dipastiin dulu lokasinya di mana. Dan last but not least adalah persiapkan peralatannya. Jadi moms, khusus kali ini kita kan ngomongin pakai smartphone, sesimpel itu. Berarti peralatan yang harus disiapkan adalah smartphone atau HP-nya. Lalu berikutnya adalah tripod. Misalnya moms tidak punya tripod yang kecil, boleh pakai yang gede, atau misalnya belum ada, nggak usah maksain buat beli dulu. Bisa pakai, kalau saya biasanya pakai buku atau pakai dus dan lain-lain, dan bisa ditaruh. Nanti kita cek dan recheck aja apakah itu proper atau enggak. Kalau memang tidak memungkinkan, belum punya atau belum sempet beli ya, bisa pinjem dulu misalnya ke moms yang lain. Nah, sesimpel itu aja. Misalnya, aduh, perlu pakai mic nggak? Disesuaikan aja. Kalau moms ngambilnya di dalam ruangan, tempatnya sepi, nggak pakai mic juga nggak apa-apa. Tapi misalnya di luar ruangan, untuk memperkecil noise ya memang sebaiknya kita pakai mic khusus atau pakai recorder juga. Nah, itu adalah bagian yang pertama. Nah, moms, kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu filming atau pengambilan gambar videonya. Nah, inget ya, tadi di tahap pertama di planning kita sudah merencanakan lokasinya di mana. Saat filming, pastikan lokasinya nggak berubah-ubah. Waktu perencanaan lokasinya misalnya di ruang tamu, udah disetting nih ruang tamunya udah kece banget. Pas filmingnya nih, pas pengambilan gambar tiba-tiba, aduh, kayaknya bagusan di dapur deh. Jangan sampai kayak gitu ya, Mam. Kalau terpaksa mungkin nggak apa-apa, tapi pastikan kalau bisa memang sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Nah, kita sudah siapkan lokasinya. Kalau lokasinya bukan di rumah nih, misalnya di kafe atau di tempat outdoor lainnya, pastikan kalau bisa moms juga sudah ngecek tempatnya. Jangan cuma model googling aja, lihat kayaknya di sini bagus, nanti bikin di sana. Ternyata saat nanti moms datang ke sana, situasinya tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi kalau bisa sebelum filming kita sudah cek dan recheck lokasinya. Oke, jadi sudah dipastikan ya lokasinya aman, lalu kemudian ke dekorasi dan properti yang dibutuhkan. Misalnya nih, sudah merencanakan bahwa lokasinya adalah di dapur kita. Kita juga harus mempersiapkan dekorasi dapurnya. Karena biar bagaimanapun, video itu adalah sesuatu yang sangat visual, moms. Jadi hal-hal kecil nih, misalnya nih di tembok dapur kita, ada kotor-kotor, bekas minyak, atau cuman kecil nih, ada coak atau bolong gitu. Kalau bisa itu ditata dulu lah, entah ditutup dulu, atau misalnya nih moms, tidak ada waktu misalnya untuk nempel nih karena bolong atau apa,
Mams bisa taruh misalnya lukisan, gambar nanas misalnya, atau taruh aja sekedar tanaman nih, kembang di sini, tanaman untuk menutupi bagian bolongnya. Jadi pastikan dekorasi dan propertinya sudah disiapkan. Jadi enggak nih misalnya Mams lagi filming, lagi ambil gambarnya, minta bantuan anaknya atau suaminya atau bahkan temennya. Terus saat baru mau masak nih, misalnya mau bikin tutorial, bikin spaghetti untuk bekal anak, kemudian nyari-nyari, ininya kayaknya bagusnya pakai teflon yang ini ya, tapi kalau di kamera kayaknya kurang cocok nih, ganti ya. Tidak boleh ada kejadian seperti itu ya kalau sudah filming. Pastikan sudah ada mau pakai teflon yang mana, mau pakai sendok yang mana, mau pakai kompor yang mana misalnya ya, atau kompornya sudah dipastikan sudah dibersihkan, nggak pas baru mau filming baru mau dibersihkan, karena itu akan memakan banyak waktu. Nah, sesudah lokasinya aman ya, saat filming lokasi aman, kemudian juga dekorasi dan propertinya, saatnya untuk action, untuk ambil gambarnya. Nah, saat mengambil gambar, pastikan bahwa Mams juga mengikuti konsep sebelumnya, mengikuti rencana sebelumnya. Misalnya, Mams sudah menyiapkan durasinya. Oke, kalau syuting tutorial ini nih, bikin spaghetti untuk bekal anak, maksimal 1 jam. Pastikan Mams sudah mengikuti hal tersebut. Nggak tahu-taunya nih jadi 3 jam, 4 jam karena disambi ini, disambi itu. Jadi pastikan sesuai dengan durasi yang direncanakan, karena itu berpengaruh dengan hasilnya. Kalau misalnya kepanjangan, nanti mungkin Mams udah kecapean, tahu-tahu misalnya di kamera udah lecek, udah berminyak dan lain-lain. Jadi pastikan durasinya aman sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Dan satu lagi nih terakhir di bagian filming, saat mengambil gambar kan sudah kita siapkan skrip atau shot listnya. Jadi di bagian planning tadi saya tambahkan, jangan lupa bikin skrip dan shot list mau ngambil gambar apa aja. Nah, ikutin itu. Kalau nanti saat filming atau saat ambil gambar ternyata ada penambahan-penambahan, tidak apa-apa, tapi pastikan bahwa yang sudah kita rencanakan juga nanti kita checklist sudah kita lakukan semua. Nah, setelah filming kita akan ada namanya proses editing. Habis ini kita bahas ya. Proses yang terakhir yang nggak kalah pentingnya adalah editing. Nah, dari tadi kan kita ngomongin soal smartphone, soal HP, kita ngambilnya pakai HP. Nah, buat editing juga kita bisa pakai HP juga. Boleh nih kalau yang mau ngedit di laptop atau di PC boleh, tapi karena pengennya simple ya, kita mau ngeditnya juga ceritanya di HP juga. Nah, apa yang harus dilakukan? Pertama, cek dan recheck hasil yang sudah kita bikin. Tadi nih kita bikin banyak video kan pas filming, mungkin pas kita lihat, wah ada 30 video nih di HP kita, durasinya bermacam-macam, ada yang 1 menit, ada yang 5 menit dan seterusnya. Tahap pertama adalah pilih gambar-gambar yang mau kita pakai. Jadi nggak mesti misalnya harus detail banget, nggak, tapi gambar-gambar yang mungkin akan kita pakai, itu artinya kita harus menghapus gambar-gambar yang nggak akan kita pakai. Yang salah udah langsung dihapusin aja, nggak usah mikir, aduh ini kali aja nanti butuh, jangan. Itu akan bikin Mams ribet nantinya. Jadi hapus dulu gambar-gambar atau footage yang nggak perlu. Kemudian setelah itu Mams bisa sambil nulis, Mams list aja mana video yang mau Mams pakai. Nah, bisa juga di folderin nih, udah di folderin sesuai dengan konsep yang sudah Mams buat tadi. Oke. Sudah ada nih, footage-nya udah lengkap semua. Lalu apa yang pertama dilakukan? Pertama, pilih aplikasi yang mau digunakan. Ada banyak aplikasi gratis maupun berbayar yang bisa dipakai di smartphone. Kalau saya kebetulan saya pakai Video Maker. Video Maker yang gratisan aja udah oke loh kalau Mams mau pakai, yang berbayar apalagi. Nah, lalu kita masukin semuanya ya, footage-nya ke Video Maker kita atau ke aplikasi yang kita pakai. Lalu tahapan pertama adalah urutin dulu, nggak usah mikir, aduh ini nanti bagaimana ya, gambarnya, filternya dan lain-lain. Pertama adalah urutkan dulu, Mams mau jalan ceritanya seperti apa. Misalnya tadi tutorial bikin spaghetti untuk bekal anak, mungkin awalnya Mams mau ada pembukaan, ya udah taruh aja video pembukaan, tempel di situ. Kemudian video berikutnya maunya nih lagi siap-siapin bahan, ada adegan misalnya Mams siapin bahan, atau Mams lagi tadi ngambil bahan-bahan yang diperlukan, langsung aja tempel ya. Jadi pastikan bahwa semua video yang diperlukan sudah ada, baru Mams lihat lagi nih, tonton lagi, dan disitulah proses editing yang lebih rumit, nggak rumit sih, mungkin yang lebih butuh konsentrasi diperlukan. Misalnya bagian mana yang perlu ada transisi. Di aplikasi biasanya udah ada kok, pakai transisi ini aja nih yang langsung kayak nge-slide atau langsung tergabung dan lain-lain, atau pas endingnya menjadi gelap dan seterusnya. Jadi
sesuaikan aja. Jadi di bagian kedua adalah sudah kebentuk ya tadi, lalu kemudian dibikin transisi dan boleh misalnya mau ditambah filter, mau diubah-ubah warnanya, mau dibikin lebih cerah dan lain-lain. Lalu tahap berikutnya adalah masukkan musik yang sesuai. Setelah masukkan musik, Moms juga boleh masukin narasi. Misalnya narasinya adalah tutorialnya. Pertama, masukkan bawang bombay. Lalu kedua, setelah bawang bombay agak menguning, masukkan bawang putih dan seterusnya. Jadi boleh diisi narasi dan juga musik. Dan tahap terakhir adalah final check. Pastikan bahwa semuanya sudah ada. Semua yang Moms konsepkan sebelumnya nih di tahap planning sudah ada. Ini videonya adalah bentuk tutorial, sudah ada pembukaan, kemudian backgroundnya juga udah kece, suaranya terdengar dengan bagus, musiknya juga kedengaran. Dan hati-hati ya, narasi kalau mau pakai narasi kita dan juga musik jangan sampai balapan. Jadi memang harus kalau bisa kita download dulu draftnya, kita dengerin dulu. Boleh pakai misalnya pakai handphone kita, atau misalnya Moms bisa kirim nih ke suaminya nih lewat WhatsApp dan minta dia mendengarkan, dia cek. Nanti dia akan kasih masukan, ini kayaknya musiknya kekencengan deh, suara kamu jadi ketutup dan seterusnya. Nah, masukan seperti itu sangat berharga banget buat kita. Jadi jangan sampai nih udah kita posting, tahu-tahu ada teman kita, ada netizen yang komen, ih videonya bagus banget tapi sayang musiknya terlalu kenceng jadi nggak kedengeran nih mamesnya. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Pastikan sudah dicek dan dicek oleh kita dan juga oleh orang lain, mungkin bisa suami, teman dan lain-lain. Nah itu dia tadi tahapannya, planning, filming, dan editing. Moms, ini sebenarnya kalau kita ikutin 3 tahapan ini, membuat video untuk YouTube, untuk Reels, dan lain-lain menggunakan hanya handphone saja, itu menjadi mudah banget. Percaya deh. Cobain ya langsung ya Moms. Sampai ketemu di tips berikutnya. Bye!